This call is now being recorded. Kita mulai jam berapa? Dua menit lagi. Wah, ini pada masih tidur ya. Halo? Halo? Ya, Bu. Belum pada mandi sih. Masih jadi nggak seger gitu. Oke, kita mulai saja. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Kita materi langsung lompat ke materi ke-9 dulu. Nanti materi ke-7 kita cari waktu atau nanti kita sambung setelah ini. Nanti kesepakatan teman-teman aja. Supaya sama materi kelas sebelah. Jadi hari ini kita akan bahas null condition and policy. Policy. Nah, null. Apa itu null? Null. Null itu merepresentasikan unknown value. Nah, bukan string kosong maupun nol. Itu memang unknown value. Nah, bahwa tabel dapat dibuat dengan kolom yang menerima nilai nol atau tidak menerima nol. Jadi kita biasanya kalau mau nggak boleh ada nol, kita tulis not nol seperti itu. Misalnya kalau kita membuat table, kita pakai ID integer not nol, berarti ID-nya nggak boleh nol. Kemudian misal kita bikin date of birth, itu adalah date, tanggal, ya nol, berarti boleh nol atau boleh kosongan, seperti itu. Unknown, nol. Biasanya kalau di data mining nanti nol ini akan menjadi missing values, seperti itu. Nah, kemudian beberapa fungsi. Ini sebentar doang yang kuliah ya, sayang banget kalau pada kesiangan. Kalau beberapa fungsi is null misalnya. Nah, is null, dia akan mengetes apakah suatu nilai berupa nol. Nah, kalau dia nol, maka nilainya 1. Kalau bukan nol atau not nol, maka nilainya adalah 0. Nah, misalnya select 1 is null. 1 is null berarti jelas tidak, ya kan? Apakah 0 is null? Jelas tidak, 0. Apakah 0 is null? Jelas. 0 itu adalah 0. Nah, misalnya lagi, apakah is null 1 tambah 1? Tidak, 1 tambah 1 itu 2, jadi bukan 0. Seperti itu. Kemudian misalnya select is null 1 dibagi 0. Tak terdefinisi ya. Nah, dia makanya akan menjadi true. Seperti itu. Nggak bisa diangkakan. Kemudian misalnya is not null. Is not null adalah tidak null. Dia akan mengetes apakah suatu nilai berupa not null, bukan null. Nah, jika bukan nol, maka nilainya 1, jika nol, maka 0. Kebalikannya yang tadi aja. Itu. Misalnya, select 1 is not null. 1 jelas ya, bukan nol, bukan nol, berarti nilainya adalah 1 atau true. Misalnya, 0 is not null, berarti bukan 0 ya 0, bukan 0, seperti itu. Berarti dia adalah not null, berarti true, seperti itu. Kemudian, 0 is not null, jelas dia adalah false. 0 ya 0, masa bukan 0 seperti itu. Jadi nilainya adalah 0 atau false. Nah, kemudian sintak yang berikutnya yang berhubungan dengan 0, sebenarnya ada banyak, tapi saya nggak akan beri semuanya di sini. Misalnya, if null, ada 2 ekspresi sintaksnya. If null, ekspresi 1, ekspresi 2. Nah, if null ini jika ekspresi satunya bernilai not null, nah, kalau
satu ekspresi pertama bernilainya not null, bukan nol, maka nanti outputnya adalah ekspresi satu. Tapi jika ekspresi satu ini bernilai nol, maka outputnya ekspresi 2. Seperti itu. Bagaimana jika nol semua? Ya udah, ekspresi 2 kan nol juga, nol gitu. Nah, pokoknya lihat yang pertama, apakah dia nol atau tidak. Kalau tidak nol, maka keluarkan ekspresi 1. Itu. Kalau ekspresi satunya nol, keluarkan ekspresi 2. Nah, misalnya ini, select if null 1 0. Ini nggak ada yang nol ya sebenarnya. Nah, pokoknya kalau ekspresi pertama itu, apa namanya, jika ekspresi bernilai not null, maka F memberikan nilai ekspresi 1. Nah, kan not null ya. Ekspresi 1 bernilai not null, maka if null memberikan nilai ekspresi 1. Karena yang depan ini tidak nol, maka keluar. Seperti itu. Nah, misalnya, select if null 0,10. Nah, karena yang pertama bernilai nol, kasih yang kedua. Keluarkan yang kedua. Itu. Nah, kemudian misalnya kita select if null, 1 dibagi 0 sama 10. 1 bagi 0 itu adalah akan keluar tak terdefinisi jadinya 0. Seperti itu. Nah, ketika if null 1 bagi 0 ini ada berarti 0, 0 apa 10? Karena depannya 0, dia ambil yang belakang. Seperti itu. Jadinya yang keluar adalah 10. Nah, seperti itu juga. 1 bagi 0, yes, berarti yang keluar adalah si yes. Ini adalah if null. Kemudian ada null if. Null if. Ada dua ekspresi juga sintaksnya. Null if, ekspresi 1, ekspresi 2. Nah, jika ekspresi 1 sama dengan ekspresi 2 bernilai true atau benar, maka outputnya null. Jika ekspresi 1 tidak sama dengan ekspresi 2, maka outputnya adalah ekspresi 1. Seperti itu. Nah, nih, if ekspresi 1 sama dengan ekspresi 2, then null. Else ekspresi 1. Itu. Select, misalnya, select null if 1 sama 1. Karena ini sama, 1 sama dengan 1, maka yang keluar adalah null. Nah, tapi ketika dia beda, yang keluar adalah ekspresi 1. Seperti itu. Null if. Nah, kemudian kita masuk ke intinya. Cuales C. Sintaksnya adalah Cuales C value, 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 value. Value-nya bisa banyak. Nggak cuma 2. Kalau tadi di sini kita cuma null if 2, if null 2, dan sebagainya. Nah, untuk Cuales C ini bisa banyak. Ekspresinya bisa banyak. Nah, dia apa? Akan mengembalikan nilai non-null pertama dalam list. Nah, jika tidak ada non-null, maka nilainya adalah null. Seperti itu. Oke. Jika tidak ada. Jika tidak ada non-null benar. Kemudian misalnya, select Cuales C 0 sama 1. Nah, dia akan mengembalikan yang not null, tapi yang pertama kali yang ditemui. 0, 1, berarti 1. Itu. Kemudian misalnya 0, 2, 1. Cuales C 0, 2, 1. Yang tidak 0 pertama kali siapa sih? 2. Berarti akan keluar 2. Misalnya 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2. Akan keluar 1. Seperti itu. Misalnya select Cuales C-nya 1. 1, 1, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya 2 gitu. Yang keluar adalah 1. Yang not 0, yang pertama yang mana? Seperti itu. Dia akan keluar. Nah, kemudian misalnya select Cuales C-nya 0, 0, 0 semua, berarti yang keluar adalah 0. Seperti itu. Nah, si Cuales C ini, kita mulai aktivitasnya. Misalnya kita akan membuat tabel buku. Wah, Bu, tabelnya itu mulu. Iya, biarin. Create table buku misalnya. Kemudian
Isinya ada ID buku, judulnya, pengarang, penerbit, tahun terbit, nomor rak, sama jumlah buku. Nah, ini kemudian kita insert ke bukunya itu ada, kita kasih no misalnya di pengarangnya. Yang buku 001 sama buku 004. Kasih 0 nih. Nah, ini 0, sorry, 0. Ada 2 yang 0 nih. Oke. Nah, terus apa? Nah, misal kita mau menselect supaya misalnya mau menampilkan seperti itu. Nah, mau menampilkan tapi supaya nggak kosong tapi ada kodenya seperti itu. Kodenya kita ganti ya, kalau yang nggak ada pengarangnya kita kasih NA. Nah, jadi judul misalnya select judul, kemudian Wales C pengarang, NA, kemudian nomor rak misalnya. Nah, Wales C pengarang NA ini berarti apa? Berarti not null yang pertama. Ingat, ketika dia ada isinya, berarti dia akan keluar pengarangnya. Kalau ada isinya, dia akan keluar pengarangnya. Tapi ketika pengarangnya adalah null, dia akan keluar NA. Seperti itu. Nah, karena dia akan mengeluarkan not null yang pertama, yang nggak kosong. Karena ini tadi kosong, ya. Jadi karena ini null ini, karena ini kosong akan keluar NA. Sementara yang lain akan keluar nama pengarangnya. Seperti itu. Nah, itulah Wales C. Nah, saat kolom pengarang bernilai 0, maka fungsi Wales C akan mengganti dengan string NA. Nah, ini nanti berguna kalau kamu udah main ke, ya, untuk sehari-hari, untuk yang versi-versi aplikasi biasa berguna. Cuman bisa juga untuk nanti kalau mainan data mining. Jadi kita harus nyari misalnya missing values seperti itu. Nanti harus di otak-atik missing values. Kemudian kasus nih. Misal teman-teman menghandle suatu tabel artikel, menghandle webnya ngisi artikel seperti itu. Nah, teman-teman itu bukan penulisnya, cuma handle webnya aja seperti itu. Nah, dia akan diterbitkan dalam suatu web artikelnya. Tabelnya seperti ini strukturnya, bahwa artikel dia ada ID, judul, kemudian ringkas, isi, sama terbit. ID artikel, judul artikel, ini ringkas. Ringkas itu maksudnya adalah misalnya kita punya artikel yang banyak, kemudian biasanya kita cuma tampilkan sedikit isinya, kemudian ada tulisan selengkapnya seperti itu, atau read more atau more kayak gitu kan biasanya. Kemudian isi teksnya adalah teks dalamnya secara lengkapnya. Kalau diklik nanti isi teksnya keluar seperti itu. Kalau terbit adalah tanggal terbit di webnya. Kemudian misalnya isi tabel artikelnya adalah seperti ini. Nah, misalnya nih judul, ringkas, isi, terbit. Judulnya adalah MariaDB Wales C tutorial. Ringkasnya adalah this tutorial is about MariaDB. Isinya all about Wales C function dan sebagainya, mungkin banyak banget isinya. Kemudian tanggal terbitnya anggaplah sekarang. Kemudian yang kedua ada artikel tentang MariaDB new features. Kemudian isi ringkasnya nggak ada. Kemudian isinya tentang fitur-fitur MariaDB, anggaplah panjang kayak gitu. Kemudian tanggal terbitnya sekarang. Nah, teman-teman bisa bayangkan ketika isi ringkasnya ini nggak ada, Nah, yang mau ditampilkan di web apa? Kan nanti harus di read more seperti itu kan. Kalau kosong yang diklik more apa gitu. Masa langsung more, judul langsung more gitu, atau judul misalnya MariaDB new features selengkapnya kayak gitu. Nggak ada ringkasan sedikitnya gitu. Ringkasan kecilnya itu nggak ada. Itu akan sangat nggak nyaman ya. Nah, ketika itu akan menjadi nggak nyaman, dilihat juga nggak enak. Nah, ringkasnya kosong sehingga tidak oke bila ditampilkan di web. Nah,
Solusi praktisnya adalah menampilkan isi artikel hingga beberapa karakter pertama untuk ditampilkan di ringkas. Nah, makanya kita akan pakai Wallace J. Mainnya di sini. Nah, ambil aja isinya misalnya panjang kayak gitu ya. Ambil aja beberapa karakter yang pertama. Kemudian kita tambahkan nanti tinggal diklik selengkapnya misalnya kayak gitu fungsinya. Nah, misalnya kayak gini. Kita akan ambil apa? Judul, Wallace C-nya apa? Ringkas, left. Ambil left, berarti kan karakter pertama ya, dari isi 100. Berarti 100 karakter pertama dari isi artikel. Seperti itu. Nah, 100 pertama dari isi artikel kita akan pakai untuk mengisi versi ringkas untuk ditampilkan di halaman depan web. Kayak gitu. Kemudian isinya apa, terbitnya kapan. Nah, jika kolom ringkasnya 0, maka ambil 100 karakter pertama dari isi artikel. Kayak gitu. Misalnya ini tadi, karena di sini 0, di sini 0. Kemudian yang kedua ini ada the following is a list dan sebagainya. Ini akan keambil sampai 100 karakter. Nah, the following is a list dan sebagainya. Sebenarnya isinya nggak cuma segini. Anggaplah isinya adalah banyak sebenarnya. Nah, makanya dari sini nanti bisa kita lebih cakep lah supaya webnya lebih cakep. Karena kan kita bukan penulisnya ya, kalau kita bikin ringkasan sendiri nanti salah. Nah, makanya paling enak ya udah ambil aja isi artikelnya sedikit dari depan gitu. Misalnya 100, 150, 200 kata, 200 huruf, sorry. 100 huruf, 200 huruf, berapa aja. Ini Qualys ini sebenarnya adalah sama kalau kita pakai case. Nah, cuman lebih panjang. Nah, sini case sampai N ini. Ini adalah untuk menggantikan Qualys C. Seperti itu. Misalnya kita mau select apa tadi? Judul, ringkas, isi, sama terbitnya kapan. Nah, ketika ringkasnya ini 0, case, when ringkas is 0, ketika ringkasnya adalah 0, maka apa? Left isi 100. Ambil 100 karakter pertama dari isi. Nah, kalau nggak 0 gimana? Ya udah sih, tampilkan ringkasnya saja. Seperti itu. Tampilkan ringkasnya. Nah, ini cuma tambahan aja ini ringkas ini. Oke, biar namanya cakep. Nah, kemudian papan isinya, terbitnya sama dari artikel. Hasilnya sama persis. Cuma kalau kayak gini kan lebih enak ya. Cuma Wallace ringkas left isi 100. Selesai. Ini juga bisa, boleh. Nah, agak panjang. Nah, kemudian, and then what? Bahwa Qualys sama if null itu sebenarnya sama teman-teman, sebenarnya sama saja. Cuma apa? If null itu cuma menerima 2 argumen. Kalau Qualys bisa banyak seperti itu. Nah, kalau if null itu juga mengeluarkan not null yang pertama. Kalau apa namanya yang pertama null, keluarkan yang kedua seperti itu. Cuman itu tadi, ingat if null hanya 2. Sementara Qualys ini bisa untuk banyak argumen. Seperti itu. Nah, kemudian berarti sudah selesai. Adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan dari teman-teman semua? Halo? Apakah saya ngomong sendiri dari tadi? Hadir, Bu. Ada orangnya. Damai sekali. Nggak ada pertanyaan nih? Halo? Ada yang mau disampaikan? Enggak, Bu. Bu, Enggak, kalau Bu, enggak. yang mau tanya Bu, kalau yang left Ya. tadi, left isi 100 itu kalau
artikelnya kurang dari 100 karakter nggak apa-apa, Bu? Ya nggak Yang apa-apa, seadanya keluarin aja aja. gitu? Iya, ha-ha. Oh, ya. Oke, Ini makasih, Bu. keluar juga, ini nggak nyampe 100 loh Mbak ini. Oh, Cuma kirain itu ini, aslinya panjang, Bu. nah, cuman ini aja. Oh, Bayangkan iya. aja ini isinya adalah panjang tentang New itu Oh, dalam MariaDB gitu. Jadi kalau saya tulis panjang-panjang nanti dilihat nggak enak di sini. iya, Bu, iya. Iya, Bu. Keluar, tenang saja. Oh, siap. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ya udah. Oke. Teman-teman untuk kalau gitu saya bahas aktivitinya. Mungkin teman-teman sudah buka e-learning, ada pre-activity sama post-activity. Saya udah nggak mau capek-capek ya. Eh, apa namanya? Yang gampang saja istilahnya. Minta tolong yang aktivitasnya ada cuma 2 ini. Minta tolong dikerjakan untuk dimasukkan ke pre-activity, aktivitas ya. Nah, kemudian untuk kasus minta tolong masuk ke post activity. Clear teman-teman? Kita hanya mengikuti saja tuh yang dari Potek. Tapi kan kamu lengkap. Kalau saya kan nggak lengkap ya. Cuman ting 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 gitu. Apa saya edit aja, hilang-hilangin ininya. Kan Database yang digunakan yang mana, Bu? terserah Mbak. Nggak apa-apa, database iya. apa aja boleh. Oke, siap. Jadi gini. Aktivitinya pakai ini tadi apa namanya? Ya. Aktivitas. Post aktivitinya pakai yang kasus. Saya kan juga semuanya nggak pakai inian saya ya, nggak sama pakai. Ya diganti-ganti isinya juga boleh. Sebenarnya saya mau kasih ini. Silakan buat kasus sendiri, kemudian terapkan policy. Tapi kok nggak tega. Bisa bikin bingung soalnya. Kemudian apa namanya? Saya mau menot lagi untuk teman-teman yang apa namanya bertanya soal tugas, materi dan sebagainya. Saya harap silahkan tanya di grup ya, nggak usah malu-malu. Saya rasa bertanya via Jabri itu sangat nggak efektif. Karena saya biasanya kadang kebuka, kadang membuka anak-anak, skip dan sebagainya. Jadi via Jabri itu nggak ini banget gitu. Kalau grup biasanya saya lebih atensi, misalnya ketika grupnya udah naik, tapi kan ada yang ngepost sesuatu, saya biasanya tetap buka gitu istilahnya. Nah, kalau hubungannya sama tugas, pertanyaan dan sebagainya, materi dan sebagainya, silahkan tanya di grup. Syukur-syukur temannya nanti ada yang bisa jawab. Jadi jangan malu bertanya. Jadi teman-teman itu sebenarnya adalah kerjasama. Jadi istilahnya gimana ya? Tidak ada sodok-sodokan apa namanya antara teman. Istilahnya kan ujung-ujungnya semuanya kan apa namanya tergantung ini masing-masing ya. Jadi kalau bisa teman-teman itu bekerja sama, kalau tugas-tugas kayak gitu, jangan ujiannya. Jadi tugas-tugas, misalnya ada yang dibingungkan, ini kok nggak jalan dan sebagainya, kayak gitu. Jadi misalnya ngeran error, apa iya ngeran error harus dosennya yang apa namanya nyoba. Saat itu saya nggak akan pegang komputer kayak gitu. Kemudian bisa jadi saya nggak menemui error seperti itu, jadi saya nggak ngerti karena kasusnya beda. Nah, mungkin aja temennya ada yang menemukan error juga, jadi bisa kerjasama di situ maksud saya. Apa namanya, kalau Japri, misalnya nih, saya nggak buka komputer, kamu nanyanya error, saya nggak tahu nih, saya juga nggak bisa ngeran, ngasihnya screenshotan lagi, misalnya saya kan nggak mengetik satu-satu dan sebagainya. Pas saya nggak megang komputer, jauh dari komputer, cuma pegang HP, cuma saya read, habis itu lewat, lupa. Habis itu udah geser jauh banget, nggak akan kebuka lagi. Nah, itu yang terjadi seringnya. Nah, saya udah nggak ngecek lagi itu biasanya, karena udah dalam banget kan biasanya.
sehari itu banyak banget ya WA masuk tuh. Macam-macam, isinya banyak-macam. Mahasiswa itu banyak banget juga. Nah, jadi biasanya udah terendam gitu. Nah, makanya kalau bisa teman-teman ketika ada masalah di running code dan sebagainya bisa post di grup supaya teman-teman yang lain yang mungkin mengalami masalah yang sama bisa ngasih solusi seperti itu. Jangan ada sedikit ini apa gitu. Kalau memang sifatnya pribadi itu boleh silahkan. Misalnya hal-hal pribadi yang nggak umum terjadi. Gitu. Tapi kalau soal tugas materi biasa gitu bisa di grup. Tapi kalau sifatnya pribadi, misalnya entah nilainya entah apa, itu bisa pribadi, japri aja gitu kan. Nggak enak juga kalau kawan teman-teman yang. Ya, cuman kalau itu sifatnya umum silahkan materi gitu kan umum ya, bukan hal-hal pribadi itu bisa di grup. Oke teman-teman? Halo? Oke, Bu. Baik, Bu. Oke, sip. Kemudian sebenarnya saya mau ini nih, untuk pengganti pertemuan ke-7 yang sebelum UTS, itu kan kita belum ada ya. Bakal ada, Bu. Kenapa? Nggak jadi, Bu. Gimana? Tugasnya dikerjakan setelah pertemuan 7 kan, Bu. Yang itu, yang untuk di pertemuan 7 kan ada tugas juga. Itu saya taruh aja dulu sebenarnya. Cuma kan harus Google Meet juga nanti nggak di ini nanti sama dikejarnya nggak diakui nanti. Gitu, jadi Nanti dikerjaannya setelah pertemuan aja kan, Bu. Yang ya, untuk iya kan nggak saya kasih ini juga. Saya matiin juga itu deadline dan sebagainya. Nah makanya saya mau nanya teman-teman mau kelas pengganti kapan seperti itu. Bingung. Halo? Apa mau dilanjut aja? Halo? Dilanjut gimana tuh, Bu? Maksudnya, Bu? Jadi ini materi kan misalnya materi pertemuan 8 selesai nih, saya lanjut pertemuan ke-7. Halo? Tua kelas. Iya boleh Bu, habisin waktunya, masih ada waktu ini. Iya, benar nih. Cuman nanti mungkin tugasnya saya panjangin gitu aja ya waktunya ya. Halo? Boleh, Bu, boleh. Boleh. Saya teruskan aja nggak Jadi, apa-apa. Tapi nanti kamu panjangnya berapa hari, Bu? ya, kalau ini kan sampai minggu ya biasanya. Iya. Nah, nanti saya tambahin dikit lagi misalnya sampai minggu depannya gitu. Tapi nanti jadi numpuk sama tugas berikutnya. Kayak gitu. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit tenang aja. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Oke. Saya coba stop dulu. Ya, recordingnya ini